Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fadilah dari kelas 1TA06 NPM 103211162. Di sini saya ingin sharing bagaimana cara pengerjaan soal reaksi perletakan pada beban terpusat dan juga beban merata. Oke, langsung saja. Di sini ada soalnya ya. Untuk yang pertama itu beban terpusat. Nah, sebelum kita ke pengerjaannya, sebaiknya kita mengetahui dulu persamaan-persamaan kesetimbangan. Nah, di sini sudah ada ya persamaan kesetimbangan. Yang pertama itu ada sigma V sama dengan 0. Artinya gaya-gaya yang bekerja secara vertikal itu harus sama dengan 0. Nah, lalu ada juga sigma H sama dengan 0, artinya gaya-gaya horizontal yang ada pada soal tadi itu harus sama dengan 0. Lalu yang ketiga ada juga sigma M sama dengan 0. Sigma M ini momen ya, jadi momen-momen yang ada pada balok tadi itu harus sama dengan 0. Nah, sebelum kita lanjut ke soalnya, ada juga yang perlu kita ketahui, yaitu perjanjian tanda. Nah, jadi untuk yang gaya-gaya vertikal, itu kalau gayanya ke atas, kita anggap positif, dan kalau ke bawah itu kita anggap negatif. Sedangkan untuk gaya-gaya horizontal, kalau misalkan gayanya ke kanan, kita anggap positif, dan kalau ke kiri kita anggap negatif. Sedangkan untuk momen, kalau momennya itu searah jarum jam, kita anggap positif, kalau berlawanan kita anggap negatif. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Di sini ada batang dengan panjang 5 meter. Lalu di titik A ada perletakan sendi, dan di titik B ada perletakan roll. Nah, lalu diberi beban P sama dengan 2 ton sejauh 2 meter dari perletakan sendinya ya, dari titik A. Nah, yang pertama bagaimana cara pengerjaannya? Jadi yang pertama itu kita gambarkan dulu reaksi-reaksi perletakannya. Karena sendi itu, karena perletakan sendi itu A ya, di titik A kita tinjau titik A dulu. Karena perletakan sendi itu dapat memberikan reaksi pada gaya vertikal dan horizontal, maka kita gambarkan. Nah, ini RHA-nya, reaksi horizontal A, dan ini RVA, reaksi vertikal A. Nah, untuk roll sendiri, dia hanya mampu memberikan reaksi vertikal. Langsung saja kita gambarkan ya. Nah, setelah begini bagaimana? Nah, kalau sudah kita gambarkan reaksi perletakannya, kita langsung saja ke pengerjaannya menggunakan persamaan-persamaan kesetimbangan tadi. Yang pertama kita cari dulu ini ya, sigma H sama dengan 0. Nah, sigma H sama dengan 0. Di sini karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja, yang ada pada batang ini, maka RHA-nya juga sama dengan 0. Nah, lalu setelah ini kita ke momennya. Nah, nanti dari momen kita bisa dapat RVA dan RVB-nya ya. Langsung aja, yang pertama itu sigma momen B sama dengan 0. Jadi yang B ini, titik B ini, nah di sini kita jadikan acuan ya. Nah, di sini ada RVA dikali 5. Oh ya, sebelumnya momen itu gaya dikali dengan jarak. Oke. Nah, karena di sini RVA itu di sini. Nah, ini ke RVB kan sejauh 5 meter. Nah, jadi kita kalikan nih, RVA dikali 5 meter. Nah, kita lihat dulu nih, ini berlawanan jarum jam atau searah. Nah, kita lihat RVA ke atas dan kita jadikan titik B sebagai acuan, maka arah momennya itu searah jarum jam ya. Jadinya di sini kita positif. Nah, lalu setelah RVA dikali 5 ada beban P. P sama dengan 2 ton ini dikalikan jaraknya berapa? Jaraknya kan tadi ini batangnya sejauh 5 meter, sepanjang 5 meter.
Nah, jadi si P ini berada sejauh 2 meter dari titik A. Nah, jadi tinggal kita ini aja, panjang batang dikurangi 2A untuk tahu jarak yang ini nih. Nah, itu. Oke, jadi 5 dikurang 2, 3 ya. Jadi di sini P dikali 3. Nah, arahnya itu kan si P ini ke bawah. Nah, di sini kita jadikan acuan titik B ini. Nah, kita tinjau. Set. Nah, kan jadinya momennya itu berlawanan jarum jam, maka di sini tandanya negatif. Nah, setelah kita dapat ini, RVA dikali 5 min P dikali 3 sama dengan 0, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Jadi kayak gini ya, ini kan P-nya 2 ton, kita masukin aja, terus kita tinggal kaliin aja matematika seperti biasa. Di sini 5 RVA min 6, tinggal kita pindah ruas. Terus untuk dapat RVA-nya jadi 6 dikali 5, pindah ruas juga ya. Jadi kita dapat 1,2 ton. Lalu setelah kita dapat RVA, kita pakai lagi sigma momen sama dengan 0, tapi kita jadikan titik A ini sebagai acuan. Oke, jadi kita dapat minus RVB dikali 5 ditambah P sama dengan 2. Coba ya kita analisis dulu sebelum kita lanjut. Nah, jadi kan kita menjadikan titik A ini sebagai acuan. Nah, yang pertama itu ada gaya RVB. Nah, RVB ini sejauh 5 meter. Jadi tinggal kita kali RVB dikali 5. Lalu kita lihat dulu nih, momennya ini searah jarum jam atau berlawanan. Nah, di sini RVB-nya mengarah ke atas. Nah, tapi kita gunakan titik A sebagai acuan, jadi kita tinjau, set. Oh, dia berlawanan arah jarum jam nih, berarti dia tandanya negatif. Lalu yang kedua ada P dikali 2. Nah, ini jelas ya di sini ya, P sejauh 2 meter, jadinya begini. Nah, tinggal dikalikan saja. Nah, kita lihat lagi P ini berlawanan atau searah. Nah, jadi di sini P itu ke bawah sejauh 2 meter, titik A-nya kita jadikan acuan. Kita lihat, set. Nah, dia itu berarti searah jarum jam, maka tandanya positif. Nah, tinggal kita masukin angka-angkanya. Nah, di sini P-nya 2 lagi-lagi. Nah, tinggal dikaliin aja seperti tadi biasa ya. Di sini minus 5 RVB plus 4, tinggal pindah ruas. 5-nya juga pindah ruas. Jadi dibagi dan kita dapat hasilnya 0,8. Kita sudah dapat RVA dan RVB-nya nih. Tapi kita cek dulu ini tuh perhitungan kita itu sudah betul apa masih salah. Cara ngeceknya kita gunakan persamaan kesetimbangan yang tadi ya, yang sigma V sama dengan 0. Nah, yang ini. Lalu kita tinggal masukin aja gaya-gaya vertikal yang ada pada rangkaian ini. Yang pertama ada RVA, itu arahnya ke atas ya, arahnya ke atas. Berarti kita asumsikan dia itu positif. Lalu ada RVB di sini, dia juga ke atas, kita asumsikan positif. Dan beban P ini arahnya ke bawah, berarti kita asumsikan dia negatif. Tinggal masukin angka-angkanya, kita udah dapat RVA sama dengan 1,2 dan RVB-nya 0,8, tinggal kita masukin. Nah, kita hitung dulu. Betul gak ini sama dengan 0? Nah, 1,2 ditambah 0,8, 2 ya. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti sudah sip perhitungan kita. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini yang kedua ini beban merata. Gimana nih cara pengerjaannya? Di sini nggak ada P-nya, nggak ada bebannya. Nah, di sini tapi ada notasi beban merata ya.
Jadi ini Q ini bukan beban ya, jadi kita harus cari dulu P nya baru kita bisa tentuin reaksi perletakannya. Nah, tapi yang pertama kita gambarkan dulu aja reaksi perletakannya biar gampang, sama seperti tadi. Sini ada sendi dan roll. Sama ya. Nah, masih sama di sini. Nah, lanjut kita cari P-nya. Nah, untuk mencari P, kita itu tinggal kaliin Q-nya sama jaraknya. Jaraknya tapi bukan jarak batangnya ya, tapi jarak beban meratanya, sejauh berapa beban meratanya itu. Nah, di sini beban meratanya sudah ada sejauh 5 meter, jadi tinggal kita kaliin. Q-nya itu 20 kN per meter, tinggal dikali dengan L. 20 dikali 5 sama dengan 100 kN. Nah, tapi kita belum tahu juga nih, titik P itu berada di mana. Nah, jadi ini kan beban meratanya itu persegi panjang ya. Nah, kalau persegi panjang itu tinggal kita bagi dua aja jaraknya. Jadi jaraknya itu, nah ini ya, karena beban merata di atas berbentuk persegi panjang, maka titik P itu setengah L-nya. Nah ya, jadi jaraknya dibagi dua aja, sejauh 2,5 meter dari titik A. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita udah dapat semua data-datanya. Kita langsung aja ke persamaan kesetimbangannya. Yang pertama sama seperti tadi ya. Kita tinjau dulu sigma H sama dengan nolnya. Nah, sama seperti tadi di sini juga tidak ada gaya horizontal ya. Yang ini bekerja pada batang, maksudnya yang itu nanti dikat. Di sini tidak ada gaya horizontal pada batang, maka RHA-nya juga sama dengan 0. Oke. Setelah ini sama seperti tadi, kita tinjau sigma M sama dengan 0. Kita mulai dari sigma momen B sama dengan 0. Nah, di sini kita gunakan titik B sebagai acuan ya. Sama seperti tadi juga. Nah, jadi yang pertama ada RVA dikalikan dengan 10. Nah, 10 ini panjang batangnya itu ya. Jadi kita nggak pakai jarak yang ini, tapi pakai panjang bentang karena kita menggunakan titik B sebagai acuan. Dari A ke B itu sepanjang 10, jadi RVA dikali 10. Nah, kita lihat dulu dia searah jarum jam atau berlawanan. Nah, di sini kita di titik B kita gunakan sebagai acuan. Nah, dari RVA ke titik B itu ini RVA-nya ke atas. Berarti dia searah jarum jam, maka tandanya positif. Nah, lalu yang kedua yang ada P tadi yang sudah kita cari ya, sejauh 2,5 meter dari titik A. Nah, P ini arahnya ke bawah ya, tuh dari beban meratanya juga sudah ada kok. Nah, kita tinjau. Nah, dia berlawanan arah jarum jam, jadi tandanya negatif. Jadi tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Oh iya, mohon maaf, ini P itu dari titik P ke B itu sejauh 7,5 meter. Dari 10 dikurangi 2,5 aja sih. Tinggal kita masukin angkanya. Kita dapat RVA dikali 10 minus P nya 100 ya, tadi kita sudah cari menggunakan rumus Q dikali L. 100 dikali 7,5 sama dengan 0. Lalu tinggal kita kali saja, dapat hasilnya ini. Lalu kita pindah ruaskan si minus 750 ini menjadi 10 RVA sama dengan 750. Kita 10-nya kita pindahin ke kanan, jadi dibagi 750 dibagi 10 sama dengan 75.
Nah, kita udah dapat RVA nya, kita gunakan sigma momen A sama dengan 0. Nah, sigma momen A sama dengan 0. Nah, di sini yang pertama ada minus RVB dikali 10. Nah, sama seperti tadi, kita gunakan titik A ini sebagai acuan ya, karena ini momen A, sigma momen A sama dengan 0. Kita gunakan titik A sebagai acuan. Nah, dari B ke A sejauh 10 tinggal kita kali. Lalu kita lihat searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, dari B ke A kita lihat RVB nya ke atas menuju A, dia berlawanan arah jarum jam, maka tandanya negatif. Lalu ada P dikali 2,5 ya, karena dari P ke A itu 2,5. Nah, kita lihat dia searah jarum jam atau berlawanan dari titik P ke A. Nah, dia itu searah jarum jam. Oke, tinggal kita masukin angka-angkanya. P ini positif ya tadi, mohon maaf. Tinggal kita masukin angka-angkanya. P nya sama dengan 100, P nya sama dengan 100, tinggal kita kali si 100 dengan 2,5 ini, jadi dapat 250. Lalu kita pindah ruas, jadi minus 10 RVB sama dengan minus 250. Lalu kita pindah ruas lagi, minus 10 nya, jadi kita dapat RVB nya sama dengan 25. Nah, kita udah dapat RVA dan RVB nya nih, tapi kita cek dulu perhitungan kita ini udah betul apa masih salah ya. Kita gunakan sigma V sama dengan 0. Nah, sigma V sama dengan 0, tinggal kita lihat gaya-gaya vertikal yang ada pada batang ini. Yang pertama ada RVA arahnya ke atas, lalu RVB arahnya ke atas, maka tandanya positif dan tinggal ditambah. Lalu ada P, si beban merata ini, dia arahnya ke bawah, maka tandanya negatif. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita masukin angka-angkanya, kita udah dapat RVA nya, dia sama dengan 75. Lalu RVB nya 25, dan si P ini kita udah dapat tadi 100. Tinggal kita masukin, kita jumlah 75 ditambah 25, dia sama dengan 100. Nah, si P ini kan 100. Nah, berarti perhitungan kita udah sip. Nah, oke. Catatan dari saya, tanda-tanda positif dan negatif itu hanya asumsi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan mau sedang mengerjakan soal tadi dan ternyata tandanya salah kayak negatif, yang harusnya positif malah negatif. Nah, itu sebenarnya negatif dan positif itu hanya asumsi arah gaya ya. Jadi kalau misalkan beda tanda itu berarti asumsi kalian saja yang salah, bukan berarti perhitungannya. Misalkan minus, misalkan Anda pertamanya mengasumsikan gaya vertikal itu ke atas, maka tandanya positif dan ternyata perhitungannya negatif, itu berarti seharusnya gayanya itu ke bawah. Nah, segitu saja ya video dari saya, semoga membantu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.